Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Iwan Akhwat kelas 5. Hari ini kita belajar PAI tentang surhatin karena kemarin kita belum sempat belajar. Nah, sebelumnya di sini Ustaz akan sampaikan ini contoh rangkuman ataupun contoh bacaan nanti yang akan Ustaz bagikan kepada Iwan dan Akhwat. Nah, untuk selanjutnya di sini juga ada absensi harian atau anggota dari kelas 5. Ada juga daftar isi. Nah, setelah surat Atin nanti mengenal nama Allah, kitabnya ini kurang lebih selama 1 semester atau 2 semester kita selesaikan bersama-sama. Nanti adapun batasan sampai EBI gimana, ISK gimana, nanti kita sepakati bersama. Nah, selanjutnya di sini untuk yang pertama belajar surah Atin, ada KI dan KD-nya. Adapun yang harus kita atau Yohana capai terkait surat Atin, pertama terbiasa membaca surat Atin, kedua menunjukkan sikap kerjasama, tiga ada memahami surah Atin, keempat ada membaca, menulis, menunjukkan hafalan. Nanti di dalam slide ini ada 3 kegiatan, pertama membaca, menulis, kemudian hafalkan ya untuk Ikhwan dan Akhwat. Kita masuk ke yang pertama yaitu membaca surah Atin. Ikhwan dan Akhwat silakan ikuti instruksinya. Kita baca surah Atin dulu selama 3 kali, kemudian disetorkan kepada ustadz dan ustazahnya. Nah, ini untuk disetorkan nanti sesuai di akhir. Sekarang kita baca surah Atin Iwan dan Akhwat banyak 3 kali ya, semuanya 3 kali dari basmalah sampai ayat ke-8 gitu. Silakan dibaca bersama-sama. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wattini wazzaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin illal ladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun fama yukadzibuka ba'du biddin alaisallahu bi ahkamil hakimin. Shadaqallahul azim. Nah, silakan nanti Iwan Akhwat baca masing-masing 3 kali ya dari atas sampai bawah. Selanjutnya Ustaz akan sedikit menjelaskan makna yang terkandung ataupun hal-hal yang berkaitan tentang surah Atin. Pertama, surat Atin terdiri dari 8 ayat. Kedua, surah Atin merupakan surat urutan ke-95 dalam Al-Quran. Selanjutnya, nama surat Atin ini diambil dari kata wattini yang terdapat pada ayat pertama dalam surat tersebut. Ayat pertama kan wattini wazzaitun. Jadi ayat penamaan surat ini diambil dari ayat yang pertama. Kemudian selanjutnya Atin ini artinya adalah buah tin. Ini nama-nama dalam Al-Quran yang insya Allah buah-buahnya ada di dunia nyata ya. Atin. Selanjutnya surat Atin ini termasuk ke dalam surat Makkiyah. Makkiyah ini artinya diturunkan di kota Makkah atau sebelum Rasulullah SAW hijrah ke Madinah. Karena kalau sudah hijrah ke Madinah ayatnya namanya ayat Madaniyah atau ayat Madinah, diturunkan di kota Madinah. Ada juga yang berpendapat kenapa diturunkan di kota Makkah ataupun disebut dengan Makkiyah, salah satu cirinya itu ayat-ayatnya pendek-pendek. Salah satu ciri diturunkan di kota Makkah adalah ayatnya pendek-pendek, ketika surat-surat pendek. Tapi ada juga ayat-ayat yang panjang. Jadi salah satu, bukan keseluruhannya, tapi salah satu ciri ayat itu disebut dengan surat Makkiyah, salah satunya adalah ayatnya pendek-pendek. Kemudian isinya menjelaskan bahwa manusia adalah makhluk yang terbaik dari segi rohaniyah, jasmaniyah, tetapi akan menjadi makhluk yang amat rendah jika tidak beriman dan beramal soleh.
Selain itu, surah At-Tin juga menjelaskan bahwa Allah adalah hakim yang maha adil bagi umat manusia. Yang terakhir, membaca ayat Al-Quran harus benar dan fasih makhrajnya, tajwidnya, karena dalam bahasa Arab perbedaan makhraj dan tajwid akan membedakan arti. Nah, ini Iwan Akhwat sedikit informasi ataupun yang berkaitan tentang surat At-Tin. Silakan mungkin nanti dibaca, diingat-ingat kembali. Selanjutnya, Iwan dan Akhwat silakan nanti menulis surah At-Tin dari ayat 1 sampai ayat 8 dari basmalah ya. Menulis surat At-Tin di buku catatan masing-masing. Setelah menulis surah At-Tin, Iwan dan Akhwat silakan lanjutkan dengan menuliskan huruf hijaiyah dalam surah At-Tin. Ini contohnya ayat pertama watini wazaitun. Dalam watini wazaitun itu ada huruf hijaiyah apa saja? Wawu, ada alif, ada lam, ada ta, ada ya, ada nun, ada wawu, ada alif, ada lam, ada zai, ada ya, ada ta, ada wawu dan nun. Nanti Iwan lanjutkan sampai bawah ya, sampai bawah sampai ayat ke-8. Ustadz, apakah ayatnya ditulis lagi? Tidak usah. Jadi ayat kedua langsung saja dituliskan huruf hijaiyahnya. Jadi tidak perlu ditulis ulang wahadal baladil amin. Jadi tidak perlu ditulis itunya. Kan sudah ditulis di atas tadi tugas yang pertama tadi yang ini nih. Nah, tugas yang ini. Sudah ditugaskan menulis surah At-Tin. Nah, jadi untuk yang tugas yang ini Iwan Ahad menuliskan saja langsung huruf hijaiyah yang terdapat dalam ayat-ayat At-Tin ya sampai ayat 8. Ini tugas yang keduanya. Nah, yang selanjutnya Iwan Ahwat silakan melanjutkan menulis mufrodat. Wa demi atini buah pohon tin, az-zaituni buah pohon zaitun ya. Nulis mufradnya di mana Ustaz? Ya sesuai dengan yang ada di slide ini. Nanti udah siapkan ada 2 slide. Nah, satu lagi slide yang ini. Nah, silakan nanti Iwan Akhwat. Jadi pertama tadi menulis surah At-Tin, kedua menulis huruf hijaiyah dalam surat At-Tin, ketiga menulis ini mufrodat. Mufrodat surah At-Tin. Silakan digunakan waktunya semaksimal mungkin. Dan yang terakhir, ini tugas dari Ustadz. Pertama menulis surah At-Tin, kedua menuliskan huruf hijaiyah dalam surat At-Tin, ketiga menulis mufrodat At-Tin, keempat menghafalkan surah At-Tin dan mufrodatnya. Ustaz, gimana nih menghafal surat At-Tin dan mufrodat? Pertama, Iwan dan Akhwat. Contoh ya, Abang Aga. Misalnya Bang Aga ingin hafalan setoran tugas ini. Bang Aga menulis huruf hijaiyah sudah, mufrodat juga sudah ditulis. Nah, sekarang tinggal tugas terakhir yaitu menghafal. Bang Aga contohnya seperti ini. Bismillahirrahmanirrahim. Bacakan dulu surat At-Tin sampai selesai. Wattini wazaitun waturi sinin wa hadzal baladil amin. Sampai selesai baru kemudian dilanjutkan dengan mufradatnya. Wa demi at-tini buah tin, az-zaituni buah zaitun, waturi dan gunung as-sinina gunung Sinai, al-baladi kota atau negeri, al-amini aman, ahsani sebaik-baiknya, takwimi bentuk, falahum bagi mereka, as-solihati kebaikan atau kesolehan. Nah, seperti itu untuk hafalan poin keempat. Jadi jangan dilupakan dulu poin pertama, menulis dulu, terus menuliskan huruf hijaiyah, menulis mufradat surat At-Tin, kemudian nomor 4 menghafalkan surah At-Tin dan mufradatnya. Tugas ini silakan Iwan Ahwat dikerjakan sampai pukul 8 malam ya. Ustadz tunggu sampai pukul 8 malam hari ini. Sekali lagi selamat mengerjakan surah At-Tin dan mohon maaf lahir dan batin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.